Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Dalam episode review kali ini, sepertinya kita sudah bisa membahas mengenai Ant-Man and the Wasp: Quantumania full review spoiler, karena ada begitu banyak detail yang bisa kita temukan dan layak untuk dibahas di video kali ini, oke? Oh ya, tapi buat kalian yang belum nonton filmnya, mending jangan tonton video ini Pak ya, karena video ini akan berisikan berbagai macam spoiler dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini. Jadi, gua sarankan yang belum nonton, tonton dulu filmnya di bioskop. Habis itu kan bisa kembali ke video untuk melihat detail apa aja yang ditemukan di Quantumania mantap ini Pak ya. Oke, tapi kalau kalian udah nonton filmnya, oke, langsung aja kita bahas mengenai Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Ant-Man and the Wasp: Quantumania telah mengungkapkan apa yang terjadi kepada Jennifer Van selama 30 tahun terakhir ini di Quantum Realm. Ternyata di ini sudah terungkap bahwa ternyata dia membantu Kang Conquer memperbaiki time chair miliknya setelah Kang diasingkan oleh Council of Kang yang sangat takut kepadanya dengan cara menjebaknya ke dalam Quantum Realm. Jennifer Van Dyne akhirnya membantu Kang untuk menyelesaikannya, tapi secara nggak sengaja dia bisa melihat pikiran Kang melalui sebuah time chair miliknya yang memperlihatkan sebuah memori terakhir Kang Conquer ketika dia membantai semua multiverse dan semua orang yang ada di dalamnya. Nah, karena hal itulah Janet langsung menghancurkan mesin time chair tersebut untuk menghindari lebih banyak kehancuran di multiverse dan semua orang di dalamnya. Dan akhirnya mereka berdua terjebak di dalam Quantum Realm selamanya. Sampai akhirnya Janet pun bebas dari Quantum Realm dengan dijemput oleh suaminya Hank Pym setelah 30 tahun lamanya mereka berpisah. Nah, ternyata terungkap bahwa selama ini Kang telah mengucurkan banyak barang multiverse Marvel, dan dia yakin bahwa dia ditakdirkan untuk menang dalam setiap pertempuran apapun, dan itulah alasannya kenapa dia disebut sebagai The Conqueror alias sang penakluk. Nah, Kang ini juga mengatakan bahwa dia sudah pernah membunuh banyak sekali Avengers, termasuk Thor yang sudah dibunuh olehnya. Nah, ini diketahui saat Kang berbicara kepada Ant-Man saat di penjara bahwa dia sudah membunuh anggota Avengers yang membawa palu sakti. Nah, ini tentu saja mengarah kepada Thor Odinson. Tapi bisa jadi ini adalah Thor yang lain. Mungkin Thor versi Jane Foster mungkin. Kan sekali lagi dia udah keliling segala macam timeline alternatif dan multiverse, sehingga kita curiga bahwa dia sudah membunuh Thor versi Jane Foster ya. Mungkin versi Jane Foster atau versi Thor Odinson mungkin ya. Well, kita belum tahu nih, ini masih teori aja sih gitu. Dan kemampuan Kang sini telah terungkap bahwa dia bisa menghapus eksistensi semua orang-orang yang telah ia bantai. Tapi Kang sudah bersumpah bahwa dia akan membalaskan dendam pada orang-orang yang sudah membuangnya. Karena hal inilah, maka Council of Kang memutuskan untuk mengasingkan Kang versi utama ini agar mencegah dia untuk menguasai multiverse. Tapi dalam ending film tersebut sudah dijelaskan bahwa Council of Kang yaitu sebuah perkumpulan dari para varian Kang ini dari berbagai macam multiverse dan timeline Marvel yang sepertinya mereka dikumpulkan oleh Immortus untuk mempertahankan universe mereka masing-masing, yaitu dengan cara menghancurkan setiap timeline Marvel dengan mengalahkan setiap superhero yang mengetahui ilmu soal multiverse. Nah, post credit pertama alias mid credit ini menciptakan sebuah perkumpulan dari semua varian Kang Conquer yang mereka semua beragam sekali dari berbagai macam multiverse dan timeline Marvel, yang dimana mereka disebut sebagai The Council of Kang. Nah, The Council of Kang ini sendiri pertama kali muncul dalam komik Avengers issue nomor 297 yang dirilis pada tahun 1986, yang dimana kelompok ini merupakan sebuah kelompok yang didirikan oleh Kang Conquer sendiri, yang dimana tujuan utamanya adalah untuk membunuh setiap varian Kang yang dianggapnya oleh varian paling lemah. Padahal niat asli Kang ini membuat Council ini adalah karena dia ingin menghabisi semua para variannya sendiri agar Kang bisa menghapus semua kesalahan di masa lalu ketika dia sudah mengacak-acak sejarah dan timeline, sehingga dia bisa menguasai multiverse seorang diri. Tapi ternyata Kang versi utama ini telah dimanipulasi oleh Immortus, yaitu salah satu varian versi tuanya, karena nanti di masa depan dia tetap akan menjadi Immortus. Dalam Council of Kang sendiri juga ternyata nggak hanya varian Kang aja dalam bentuk manusia, tapi ada juga dalam bentuk alien, hewan tapi tubuh manusia, dan juga makhluk aneh yang lainnya yang memang
mereka ini adalah varian Kang dari multiverse Marvel yang tak terbatas jumlahnya. Makanya itulah alasan kenapa semua varian Kang ini banyak banget di Council of Kang di versi MCU ini, Pak ya. Nah, di samping Immortus terdapat dua varian Kang yang lainnya, yang dimana kalau kita lihat di bagian kirinya ini, sepertinya ini adalah Fir'aun Rama-Tut alias varian Kang yang sudah menjadi diktator Mesir di masa lalu. Nah, kisah Rama-Tut sendiri pertama kali muncul dalam komik Fantastic Four issue nomor 19 yang dirilis pada tahun 1963, yang dimana diceritakan bahwa Nathaniel Richards telah melakukan misi berbahaya untuk pertama kalinya, di mana dia sangat terobsesi sekali dengan mengotak-atik sejarah. Akhirnya dia membuat sebuah time charge sendiri untuk bisa melakukan time travel ke masa lalu. Dan akhirnya dia mengalami sebuah kecelakaan di zaman Mesir kuno, tepatnya di tahun 2960 sebelum Masehi, di mana dia terjebak di sana dan memutuskan untuk menyamar sebagai Fir'aun Rama-Tut untuk menutupi identitasnya kepada para bangsa Mesir yang melihatnya saat itu. Serta kapalnya juga dia rubah menjadi sebuah Sphinx, di mana semua orang yang ada di sana menganggap bahwa Rama-Tut ini adalah utusan para dewa. Maka dari situlah Nathaniel Richards menyamar sebagai Rama-Tut untuk menjadi penguasa Mesir yang brutal dan kejam. Tetapi karena tindakannya telah menghancurkan timeline Marvel, akhirnya Fantastic Four berhasil menemukan Kang yang ternyata dia berada di zaman Mesir kuno dengan menyamar sebagai penguasa Mesir yang bernama Rama-Tut. Akhirnya terjadi pertempuran yang besar di sana, sampai akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk kembali ke masa depan untuk menghilangkan kekalahannya di zaman Mesir kuno ini, Pak ya. Nah, sepertinya di mid credits ini Rama-Tut ini sudah menjadi bagian dari Council of Kang, yang dimana dia sudah mengabdi kepada Immortus sebagai pemimpin mereka untuk membantunya menghancurkan Kang Conquer, yang dimana dialah dari awal biang cancel timeline Marvel ini dan munculnya berbagai macam varian dari dirinya yang lain. Tapi gua ada teori menarik banget ya untuk si Rama-Tut ini. Jika memang Rama-Tut sudah ada, berarti bisa jadi Fantastic Four sudah eksis di MCU. Cuma keberadaan mereka ini masih belum diperlihatkan di project MCU. Itu pun kalau memang kisahnya akan sama seperti di komiknya. Tapi karena ini MCU, sepertinya timeline dan sejarahnya ini akan dirubah banget, Pak ya, seperti itu. Well, kita tunggu aja mengenai kisah Rama-Tut versi MCU bagaimana. Oke? Nah, untuk di bagian sebelah kanan ini, gue masih belum tahu nih siapa. Tapi kalau gue perhatikan dari segi bentuk kostumnya, gue awal berpikir kalau ini adalah High Evolutionary, tapi dalam bentuk varian Kang sendiri. Tapi setelah gue amati lebih detail, kayaknya bukan deh ya. Sepertinya ini adalah Scarlet Centurion yang pertama kali muncul dalam komik Avengers Annual issue nomor 2 yang dirilis pada tahun 1968. Yang memang dia ini adalah bentuk penyamaran selanjutnya setelah Kang ini gagal menjadi Rama-Tut karena dia sudah kepergok oleh Fantastic Four dan dia akhirnya pergi menuju ke Earth 689, yang dimana dia memutuskan untuk menyamar sebagai Marcus Kang alias Scarlet Centurion yang memiliki tujuan utama yang lebih gila lagi, yaitu untuk mengadu domba antara Avengers versi Earth 616 dengan Avengers versi Earth 689. Dan ini posisi yang dikatakan oleh Kang utama ketika dia mengatakan kepada Scott Lang bahwa dia sudah membunuh para Avengers, karena di post creditsnya sudah ada Scarlet Centurion yang dimana memang dialah yang sudah membantai kedua versi Avengers ini dalam kedua universe tersebut, Pak ya. Tapi mungkin untuk sejarahnya Scarlet Centurion ini untuk kode Earth MCU-nya agak berbeda, Pak ya, karena untuk Earth 616 MCU Avengers ini masih ada Seth Malavia dan mereka ini belum sama sekali bertemu dengan Kang the Conqueror, Pak ya, seperti itu ya. By the way, ngomong-ngomong soal badai kemungkinan yang terjadi di Quantum Mania, nah ini masih jadi perdebatan di antara semua para fans. Nah ini sudah ditunjukkan ketika Kang Conqueror membutuhkan bantuan Ant-Man untuk mengecilkan tubuhnya seukuran subatomik dan mengambil mesin inti multiverse-nya agar dia dapat melarikan diri dari Quantum Realm. Ketika Scott Lang mencobanya, ternyata inti mesin multiverse tersebut menghasilkan sebuah medan varian yang tak terbatas, yang dimana semua varian ini masing-masing merupakan kemungkinan dari masa depan yang akan dialami oleh Scott Lang sendiri. Dan inilah yang menyebabkan Scott Lang di awal jadi makin kewalahan ketika dia berusaha untuk menggapai mesin tersebut. Karena jika dia makin lama berada di sana, maka pikirannya bisa dibuat gila karena saking banyaknya varian yang tak terbatas jumlahnya. Tapi ini juga sekaligus menjadi pertanda dan jawaban bahwa MCU sudah menunjukkan tema multiverse yang menandakan bahwa semua karakter di multiverse ini memiliki origins yang sama, namun memiliki masa depan yang berbeda-beda. Kita lihat contoh di salah satu varian Scott Lang yang dia memakai pakaian Baskin Robbins. Tentu saja ini kemungkinan di masa depan Scott Lang tidak akan menjadi Ant-Man kembali. Malahan kemungkinan dia mungkin pensiun dan kembali bekerja sebagai karyawan biasa di Baskin Robbins. Tapi sekali lagi ini masih kemungkinan, Pak ya. Oke, selanjutnya gue mau bahas mengenai ending dari film Quantum Mania ini, yang dimana kok wadidaw banget, Pak ya, karena di sini memperlihatkan kekalahan Kang Conquer yang dimulai saat Jennifer Van Dyne melepaskan diri dari Kang, serta Cassie Lang memimpin para pasukan pemberontak untuk menghancurkan dinasti Kang yang telah menjajah mereka selama ini di Quantum Realm. By the way, itu ada adegan yang keren banget, Pak ya. Dan lebih keren lagi, Hank Pym membawa bala bantuan pasukan sebutnya untuk menghancurkan perisai
Kang. Nah, itu adalah, well, gua akhirnya bisa melihat Hank Pym dibuat adegan yang keren, Pak. Meskipun cuma sebentar doang, karena maaf ya, di film pertama dan kedua Hank Pym ini kayak seolah gak ada gunanya, Pak. Tapi film ketiga ini dia ada adegan, at least ada adegan yang keren, Pak. Wah, Michael Douglas baik lah, bisa. By the way, sini gua akan sedikit callback ya dengan tema Rebellion di dalam versi Quantum Mania, di mana memang ini sama seperti yang dialami oleh Luke Skywalker dan Leia Organa di Star Wars Trilogy episode 4, 5, dan 6 ketika mereka memimpin pasukan pemberontak melawan kekejaman Darth Vader. Serta ada bantuan Hank Pym ketika dia mengeluarkan semua para pasukan sebelumnya. Ini gak terduga sama sekali. Nah, ini tentu saja vibe-nya hampir sama seperti Game of Thrones di Battle of Bastards, di mana segalanya udah gak ada harapan lagi. Tiba-tiba bantuan datang. Itu mantep sih. Gue tepuk tangan sih ngeliat Hank Pym dikabarkan segitu kerennya, Pak. Walaupun naskahnya ya you know lah ya. Gitu. Dan ada pertarungan yang selama ini kita tunggu-tunggu, yaitu Scott Lang melawan Kang the Conqueror, yang dimana dia sangat lihai dalam menghadapi Ant-Man dengan skill bertarungnya yang sudah tinggi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, sebenarnya Kang Conqueror ini adalah seorang time travelers yang sudah mengacaukan berbagai macam timeline dan multiverse Marvel. Kemungkinan semua skill ini dia dapatkan dari pengalaman dia sendiri ketika dia pernah menjadi penguasa Mesir yang bernama Ramadan, serta dia pernah menjadi Scarlet Centurion ketika dia membantai kedua Avengers dalam kedua universe yang berbeda. Jadi, ini sudah menjawab kenapa Kang Conqueror sangat ahli dalam menggunakan berbagai macam teknik bela diri hingga membuat Ant-Man hampir mati dibunuh olehnya. Dan ketika Kang akan membunuh Ant-Man, Hope alias The Wasp tiba-tiba datang untuk mencegah Kang pergi dengan cara menembaknya dan mendorongnya ke dalam sebuah inti energi yang sudah rusak. Nah, masalahnya sekarang pertanyaannya, apakah Kang Conqueror ini sudah tewas atau dia hanya terjebak di timeline universe lain? Nah, ini masih jadi perdebatan hingga sekarang oleh para fans Marvel seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah varian Kang yang paling lemah. Waduh. Tapi kalau menurut gue ya, kalau menurut gue pribadi, ini adalah Kang yang asli. Karena apa? Karena sudah ada adegan flashback ketika Jerry Van Dunn melihat seluruh pikiran Kang ketika dia membantai habis semua multiverse. Oh ya, tapi gue bisa bikin sih dari ada fans yang mengatakan bahwa ini adalah varian Kang. Betul, ini bisa jadi ini adalah varian Kang yang paling lemah. Karena gue lihat kayaknya terapinya seperti Iron Man ketiga, di mana ada sosok Mandarin yang sudah menjadi sosok yang paling ditakuti. Wow, bahkan dia pernah hampir membunuh Presiden Amerika Serikat di film Iron Man ketiga. Ternyata Mandarin asli sudah ditujukan di Shang-Chi and Legends of the Ten Rings. Dia itu adalah pemimpin Ten Rings yang sebenarnya dari China, bukan dari gurun pasir yang orang Arab semua, dan bukan ya. Jadi itu literally mengecoh kita semua sebagai para fans saat itu. Jadi kemungkinan besar ini adalah trik mengecoh buat para fans agar supaya di Quantum Mania ini kita kayak ngelawan sosok Kang varian aja, bukan versi Kang Prime alias Kang yang asli. Well, bisa jadi ya kalau kita lihat ya, karena seperti yang gue jelaskan di video sebelumnya mengenai penjelasan post credit scene, bahwa ada begitu banyak varian Kang dalam Council of Kang di multiverse Marvel. Nah, di sini gue mau menjelaskan mengenai post credit scene kedua lebih jelas, bahwa ada yang sudah komen kemarin bahwa ternyata varian Kang yang muncul di Loki 2 nanti itu udah ditis di Quantum Mania, yaitu namanya Victor Timely. Nah, sebenarnya karakter Victor Timely ini juga ada dalam komiknya yang pertama kali muncul dalam komik Avengers Annual issue nomor 21 yang dirilis pada tahun 1992, yang dimana dia juga adalah varian dari Kang yang melakukan time travel ke tahun 1901 dan dia menyamar sebagai Victor Timely yang berada di wilayah Wisconsin. Akhirnya Victor menjadi pemimpin Wisconsin dan mengubah kota tersebut menjadi penuh dengan teknologi yang saat itu ada di tahun 1901 silam, Pak ya. Karena pada masa tersebut teknologi itu masih terbatas. Makanya Victor ini membawa dampak perubahan yang tinggi kepada para rakyatnya atas pertemuan yang ia berikan. Tapi itu semuanya hanya sebagai kedoknya saja, yang dimana misi utamanya adalah membangun sebuah markas lain, yaitu Chronopolis yang berada di luar timeline. Nah, ketika markasnya nanti udah jadi, maka Victor akan melanjutkan misi genosidanya ke berbagai macam timeline kembali. Dan inilah misi Victor Timely yang paling sukses, karena tidak ada satupun yang menyadari bahwa dia adalah Kang Conqueror yang menyamar. Bahkan lebih parahnya lagi, kecerdasan dan kepemimpinan Victor Timely ini sudah dia turunkan ke setiap generasi, yaitu kepada Victor Timely Junior dan Victor Timely 3, yang dimana sebenarnya mereka ini bukan keturunan asli dari Victor Timely, Pak ya, melainkan mereka ini adalah sebuah robot yang diciptakan oleh Victor sendiri, yang dimana mereka berdua dapat meneruskan berbagai macam teknologi mutakhir dari masa lampau ke masa depan lebih cepat, sehingga evolusi manusia lebih cepat berkembang dari yang seharusnya terjadi.
seperti itu Pak ya. Nah, Victor Timely dalam post credit scene Quantum Mania kedua ini ternyata dia sedang menggelar sebuah pertunjukan. Dan sepertinya setting waktunya dari busana pakaian orang-orang yang di sana kayaknya sepertinya berada di tahun 1901 sama kayak di versi komiknya Pak ya. Sebenarnya masih kurang jelas dari apa yang ditampilkan oleh Victor Timely kepada semua orang di sana. Namun dari dialog yang dikatakan oleh Victor Timely ini, dia mengatakan bahwa dia mempresentasikan sebuah mesin waktu yang digunakan untuk melakukan time travel. Nah, orang-orang sadar langsung, oh dia bisa menciptakan sebuah mesin waktu nih. Nah, di era tahun 1901 tersebut Pak ya. Nah, di situ ada Loki dan Mobius yang seperti yang mereka dalam misi pengintaian untuk mencari Kang Conqueror. Dan kayaknya di sini ini mereka berdua sudah tahu kalau Victor Timely ini adalah Kang yang sedang menyamar. Dan Loki kita melihat sini dia tampak ketakutan melihat si Victor Timely ini, karena inilah yang sudah diperingatkan oleh Guy Hurimes sebelumnya di Loki season pertama, dimana akan ada variannya yang lebih berbahaya daripada versi dirinya. Makanya itu Hurimes sudah mengatakan kalau dia terbunuh maka semuanya berubah total, dimana kepemimpinan TVA yang seharusnya mereka itu dipimpin oleh Hurimes sekarang dipimpin oleh Kang the Conqueror yang sebenarnya. Tapi permasalahannya, kenapa kok si Mobius ini bisa tahu Loki di season kedua ini? Padahal kita udah tahu bahwa di ending Loki season pertama, Mobius bahkan semua pekerja TVA di sana tidak mengenali Loki sama sekali setelah Hurimes terbunuh. Apakah jangan-jangan Loki ini sudah mengungkapkan semuanya kepada Mobius mengenai dalang di balik TVA yang pernah terjadi di season pertama kemarin? Well, nanti kita lihat aja ya di series Loki season kedua nanti. Oke, gua mau bahas mengenai MODOK Pak ya. Nah, MODOK di sini dilihat lebih simpel dan gua baru tahu ternyata kemarin podcast ada mengatakan bahwa MODOK itu ada di berbagai macam multiverse dan ada juga MODOK versi jokes. Oke, gue baru tahu ada berbagai macam MODOK yang bisa mereka itu punya sifatnya sendiri-sendiri. Nah, sepertinya MCU ini mau memakai MODOK versi zaman sekarang, di mana MODOK mereka itu pakai yang versi ngejokes, versi lawak, gaya seperti MODOK versi George Charlton yang pernah muncul di komik lamanya dulu Pak. Seperti itu, maka dari itu kenapa gue bisa aneh ngeliat MODOK-nya, karena sepertinya MCU ini mereka ini ngambil referensi MODOK-nya dari komik barunya Pak. Seperti itu katanya. Baik, lagi-lagi gua masih lihat ya, oh mungkin makanya MODOK dibuat gitu, tapi ya mohon maaf ya, MODOK-nya gua kurang suka Pak. Karena gini, untuk Darren Cross ya, kita udah lihat di MM pertama dia itu adalah orang yang sangat terobsesi banget dengan Pym Particle. Bahkan dia ingin menjual Pym Particle kepada pihak Hydra loh. Itu udah ditunjukkan di film Ant-Man pertama, sehingga dia sebagai villain yang klasik itu benar-benar bagus banget. Gue suka banget Darren Cross di situ. Tapi ternyata di film Quantum Mania ini secara dia udah menjadi MODOK sebagai the living computer. Wow, dia sebagai orang yang paling cerdas, tapi tiba-tiba dia dibunuh seperti ini loh. Gue sangat kecewa sih. Tapi lagi-lagi, well, kita nggak baca ini adalah MODOK versi perkenalan aja. Tapi gue percaya bahwa akan ada MODOK versi yang lain lagi. Karena apa? Ini udah terang multiverse Pak, yang dimana semua multiverse itu semuanya lo bisa realisasikan seperti itu. Maka tadi itu kemungkinan di next project kemungkinan akan ada MODOK yang lain yang kemungkinan akan melibatkan organisasi AIM. Nah, kenapa? Di komik aslinya MODOK ini punya relasi dengan AIM, karena AIM inilah yang menciptakan George Charlton sebagai MODOK. Seperti itu Pak. Makanya kemungkinan di next project AIM ini akan bergerak dan mereka tuh akan membuat MODOK versi mereka sendiri. Dan kemungkinan MODOK versi Quantum Mania ini hanya sebagai perkenalan saja. Jadi well, buat kalian yang masih mengira bahwa MODOK jelek, oke, gua juga harus akui MODOK jelek parah. Tapi well, ya udahlah ya, kita anggap aja ini MODOK versi KW-nya aja lah. Karena gue yakin MCU akan berusaha untuk mengecoh kita semua bahwa ternyata MODOK udah mati. Lalu ternyata tiba-tiba di next project MODOK ada lagi Pak. Nah, itu adalah MODOK versi yang lain. Nah, karena memang di komiknya ada begitu banyak versi MODOK selain George Charlton. Itu banyak banget Pak. Tapi masalahnya Pak ya, gue udah berekspektasi bahwa MODOK ini kan kayaknya dia tuh akan muncul di Captain America New World Order, yang dimana katanya intelijensia akan muncul secara full di situ. Gue udah berekspektasi bahwa untuk intelijensia kalau nggak ada MODOK ya kayak kurang ikonik aja. Karena kalau intelijensia tanpa MODOK itu kayak suatu kesalahan besar sih kalau menurut gue sih. Well, tapi kita lihat aja nanti di next project seperti apa. Kalau misalkan mereka mau melibatkan intelijensia, the leader, segala macam, well, kita tunggu saja. Karena gue yakin MODOK versi ini kayak ini hanya versi perkenalan aja ya, alias versi KW-nya, belum versi bener-bener dia tuh adalah orang cerdas. Nah, jadi well, kita tunggu aja mengenai the next project MCU ke depannya seperti itu. Oke, itu cuma mengenai review dan breakdown mengenai Ant-Man and the Wasp Quantum Mania ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin statement lain, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua apa video mendidik dan mengibarkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian.
Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Kan situ kita juga update beberapa konten terbaru dari kita. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup ya kita, namanya Mario Push Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!